Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, hari ini saya mengajak kita untuk merefleksikan kemerdekaan kita berdasarkan Yohanes 8 ayat 30-36. Banyak orang berpikir bahwa mereka adalah orang-orang merdeka. Namun dalam realitanya, mereka tunduk di bawah kuasa-kuasa yang memperbudak mereka karena kuasa-kuasa tersebut memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Misalnya mereka yang melakukan korupsi, sebenarnya mereka tunduk pada kuasa uang dan ketamakan yang membuat mereka hanya menyenangkan diri mereka sementara, tetapi menyiksa kehidupan mereka karena mereka berada dalam pikiran yang tidak tenang, takut kalau nanti mereka ketahuan dan dihukum. Orang merasa mereka adalah orang-orang merdeka, tetapi mereka membiarkan diri mereka dikuasai oleh pikiran hedonis yang mendorong mereka untuk memuaskan diri mereka dengan cara apapun. Tidak heran ada mahasiswa yang diberhentikan dari kampusnya karena tidak membayar uang kuliah dan meminjam uang di sana-sini untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Padahal orang tuanya setiap bulan mengirimnya uang kuliah dan uang kebutuhannya. Hanya semua uang itu dia pergunakan untuk memenuhi gaya hidup hedonisnya. Ada juga pegawai yang dipecat karena terlilit hutang dan ditagih oleh debt collector. Selidik punya selidik, gajinya habis untuk memenuhi gaya hidup hedonis keluarganya, dan dia juga harus hutang ke sana kemari. Sekali lagi, inilah yang dimaksudkan dengan orang merasa menjadi orang merdeka, tetapi sesungguhnya dia tidak merdeka. Inilah juga kritik Yesus kepada orang-orang Yahudi yang merasa keturunan Abraham, dan karena itu mereka bukanlah hamba dari siapapun. Mereka katakan kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka menolak perkataan Yesus bahwa mereka akan merdeka atau dimerdekakan. Mereka selalu bangga dengan warisan leluhur mereka, sehingga tidak menyadari realitas mereka yang sesungguhnya. Secara historis, keturunan Abraham pernah menjadi hamba atau budak dari bangsa Mesir, Babel, dan Persia. Bahkan saat ini, mereka juga sebenarnya adalah hamba karena mereka berada di bawah kekuasaan atau jajahan Romawi. Bahkan yang lebih utama lagi, secara rohani, mereka adalah hamba dosa. Mereka berada di bawah kuasa dosa dan tidak bisa membebaskan diri mereka dari kuasa dosa tersebut. Untuk itu, seharusnya mereka bisa memahami perkataan Yesus bahwa mereka membutuhkan kuasa yang bisa membebaskan mereka dari dosa yang dapat membawa mereka kepada kebinasaan atau kematian. Dan itulah Yesus yang diutus Allah yang bisa memerdekakan mereka dari kuasa dosa dan menyelamatkan mereka. Karena itulah Yesus meminta mereka agar sebagai murid Yesus, mereka tetap di dalam firman-Nya atau tetap berpegang pada firman-Nya. Kalau mereka tetap tinggal di dalam firman-Nya, maka mereka akan mengetahui aletheia atau kebenaran ilahi yang akan memerdekakan mereka dari dosa. Ini adalah juga pesan Yesus kepada kita orang percaya saat ini, agar jangan kita juga merasa bangga menjadi anak-anak Allah, pengikut Yesus Kristus, tetapi kita menjadikan diri kita budak keinginan-keinginan dan perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, pengikut Yesus Kristus. Pikiran dan tindakan kita justru memperlihatkan bahwa kita sebenarnya bukan pengikut Kristus. Untuk itu, sebagaimana kepada orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus, Yesus juga ingin agar kita orang percaya saat ini tidak hanya sekadar menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen KTP atau yang hanya sekadar tertulis di kartu identitas kita. Kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus, tetapi kita hidup dalam kesombongan, iri hati, kebencian, permusuhan, perselisihan, dan pola-pola hidup yang tidak mencerminkan kasih Kristus. Karena itu Yesus ingin kita menjadi pengikutnya yang sungguh-sungguh atau yang benar-benar mencerminkan keteladanan Yesus. Inilah pesan senada yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus, agar mereka menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain. Dalam 2 Korintus 3 ayat 3, Paulus mengatakan, "Kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu,
melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Itu berarti menjadi murid harus ditandai dengan komitmen untuk mempraktekkan ajaran Yesus. Menjadi murid bukan hanya keputusan sekali jadi, melainkan proses berada dalam ketaatan dan tinggal terus di dalam firman-Nya. Sama seperti kalau kita pernah studi di sebuah perguruan tinggi, maka kita adalah bagian dari alma mater tersebut. Dan kita harus selalu menjaga dan membawa nama baik alma mater tersebut. Perbuatan buruk kita memang tidak akan menghancurkan alma mater kita, tetapi membuat orang bertanya, masakan lulusan alma mater tersebut melakukan hal yang buruk itu? Sebagaimana alma mater kita tidak bisa mengontrol perilaku kita, demikianlah juga Yesus Kristus tidak akan mengontrol hidup kita seperti menjadikan kita robot. Kita tetap diberikan kebebasan yang terarah sesuai dengan pengajaran atau ilmu atau firman yang telah disampaikannya. Jika kita tidak melakukan firman-Nya dan membiarkan diri kita dikuasai oleh dosa, maka kita sendiri yang telah merusak diri kita. Dan inilah yang dimaksudkan Yesus dengan kita membiarkan diri kita menjadi hamba dosa. Jadi jangan memperlihatkan ketaatan atau komitmen yang palsu sebagai seorang murid. Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi itu dan juga kita orang percaya saat ini bahwa seorang hamba atau budak tidak pernah bisa berdiam terus di dalam rumah tuannya. Tetapi orang yang dimerdekakan akan selalu berada di dalam rumah. Yang Yesus maksudkan adalah jika kita diselamatkan dan membiarkan diri kita menjadi orang merdeka dengan mempertahankan keselamatan yang kita terima, maka kita akan berada di dalam rumah bersama Bapa yang telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Yang Yesus maksudkan adalah keselamatan yang pada akhirnya akan kita terima, di mana kita akan diam bersama Bapa. Yesus Kristus adalah jaminan bahwa kita akan tetap tinggal di dalam rumah Bapa jika kita tidak membiarkan diri kita menjadi hamba dosa. Untuk itu kepada orang Yahudi itu, Yesus mengatakan agar janganlah kebanggaan itu berhenti pada menjadi keturunan Abraham, tetapi mereka harus memberi diri untuk dimerdekakan oleh Yesus dan menjadi anak Bapa. Untuk itu, sebagaimana kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Yesus juga ingin agar kita membiarkan diri kita dituntun oleh Sang Anak. Dalam konteks kita saat ini, biarlah hidup kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus yang dapat menuntun kita pada kebenaran dan terus hidup dalam kebenaran. Karena semua akan sia-sia kalau kita mengupayakannya dengan kemampuan kita sendiri. Dengan demikian, jadilah orang-orang merdeka yang tidak akan menyalahgunakan kemerdekaannya untuk hidup dalam dosa. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah bangsa ini, jadilah orang-orang merdeka yang tidak akan merendahkan keadilan, melawan hukum, menyingkirkan orang lain, dan mencari kesenangan kita sendiri. Jangan menjadi orang-orang merdeka yang mabuk harta, kekuasaan, dan tahta yang bisa membutakan mata kita dan membuat kita menyangkal Yesus Kristus, Tuhan kita. Teruslah menjadi orang-orang merdeka dalam iman dan juga dalam dunia, tanpa memberi ruang sedikit pun pada kuasa dosa yang akan menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberkati kita.